Kita lanjut bahas di Shinji Episode chapter 74. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Para monster pada saat ini memberikan semangat pada Sun Wukong karena dia telah memberikan pukulan telak pada Raja Agung. Hal itu membuat Raja Agung sendiri sekarang sudah terjatuh dan tidak berdaya di hadapan dari Sun Wukong. Namun si Raja Agung rupanya masih belum menyerah karena dia pada saat ini mengatakan, "Sun Wukong, menurutmu, apakah kau sudah mengalahkanku? Sangat naif jika kau berpikir seperti itu, karena kamu hanyalah monster level rendahan yang tidak akan pernah bisa dibandingkan denganku, dan aku tidak akan pernah kalah." Mendengar hal itu, Sun Wukong pun menjadi sangat marah dan dia pun kembali mengangkat tongkatnya untuk memberikan pukulan pada Raja Agung sambil berteriak, "Pukulan satu tongkatku ini akan bisa membunuhmu. Mari kita lihat apalagi yang bisa kau katakan." Dan tiba-tiba saja mata Sun Wukong terbelalak karena pada saat ini Raja Agung mengatakan, "Sun Wukong, aku tidak akan kalah." Namun ketika Raja Agung mengatakan hal itu, dirinya sekarang tidak bergerak dari tempatnya dan seolah-olah dia sudah pasrah. Hal ini membuat Sun Wukong menghentikan pukulan tongkatnya, yang kemudian Raja Agung mengatakan, "Kalah. Aku kalah dari monster. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sun Wukong, kenapa kamu berhenti? Ayo kita mulai lagi pertarungan ini." Mendengar kata-kata dari Raja Agung, Sun Wukong hanya bisa menghembuskan nafasnya, dan dia pada saat ini menancapkan tongkat emasnya di tanah, yang kemudian Sun Wukong pun mengatakan, "Raja Agung, tidak perlu lagi. Karena bagaimanapun juga, kamu saat ini akan segera menghilang dalam waktu yang singkat." Raja Agung yang terlihat sudah tidak memiliki kekuatan lagi, dia pada saat ini terlihat lesu, yang kemudian mengatakan, "Raja Kera, aku gagal karena para pendukungku tidak cukup kuat." Mendengar hal itu, Sun Wukong pun menimpali, "Tidak, itu karena kamu membenci kematian. Terimalah kenyataan ini." Yang lalu Raja Agung pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Aku tidak mengerti. Sepanjang hidupku, aku telah memikirkan orang-orang di dunia ini, dan aku ingin membangun dunia yang lebih baik. Tapi semuanya ini sia-sia. Meninggalkan keinginanku, meninggalkan minatku, dan juga meninggalkan kesenangan pribadiku." Raja Agung kemudian menoleh pada layar besar yang terlihat di langit. Dirinya nampak sangat sedih, yang kemudian mengatakan, "Tapi yang kuperbuat selama ini membuat orang-orang itu tidak pernah bersyukur. Bahkan mereka bersorak dan merayakan kematianku. Lalu apa gunanya aku memperjuangkan mereka?" Sun Wukong yang masih berdiri di hadapan Raja Agung, dia mengatakan, "Raja Agung, ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Semua orang tahu bahwa mereka keluar untuk bermain-main. Tapi saat mereka menilai tentang penampilanmu, kamu tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Karena ini adalah masalah dari manusia. Kamu jadi orang jangan terlalu menyebalkan, karena kamu juga harus tahu caranya menghargai sebuah hidup. Jika orang-orang itu menentangmu, maka dirimu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka juga tidak menginginkanmu. Apakah kamu mengerti?" Sudahlah. Sebenarnya hal ini sangat sulit untuk dijelaskan, dan nanti kamu akan mengetahuinya sendiri jika kamu sudah mencobanya. Sambil menatap Sun Wukong, Raja Agung berkata, "Apakah aku harus keluar untuk berjalan-jalan, dan kemudian aku harus berenang di sungai dan danau? Seperti apa itu konsepnya? Selama ini, semenjak aku lahir, aku tidak pernah mencoba hal itu, karena diriku benar-benar lahir pada saat suasana kekacauan, dan diriku ini sudah seperti ini sejak awal." Tapi Sun Wukong, kedengarannya itu sangat menarik. Jika aku bisa dibangkitkan kembali, tidak ada salahnya jika aku mencoba. Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung pun kini berdiri, yang kemudian dia menatap langit yang penuh dengan cahaya. Sementara Raja Agung kali ini mengatakan, "Aku adalah Raja Agung, raja yang abadi, dan aku dilahirkan untuk mewakili nilai dari keteraturan yang lahir ke dunia ini. Tapi sekarang misiku sudah selesai, dan saatnya aku pergi. Biarkan diriku ini kembali ke zaman kekacauan." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Raja Agung tersorot oleh sinar terang yang terpancar dari langit, dan hal itu seketika
membuat tubuh dari Raja Agung kini mulai memudar. Dan akhirnya Raja Agung pun ambruk karena tubuhnya benar-benar sudah hancur. Sun Wukong yang melihat hal ini, dia pun hanya bisa terdiam. Semakin lama, tubuh dari Raja Agung semakin memudar, dan Sun Wukong yang dalam bentuk kera besar kini telah kembali ke wujud manusianya. Sambil memandangi tubuh Raja Agung yang telah menghilang, Sun Wukong pun mengatakan, tubuh yang dibentuk oleh kepercayaan banyak orang pada akhirnya roboh juga, dan itu akan menghilang sepenuhnya. Sepertinya ini sudah benar-benar berakhir. Tidak lama kemudian Sun Wukong pun menoleh dan dia mendengar seseorang berteriak, dunia telah kembali ke warna aslinya. Sun Wukong, kamu memang muridku yang luar biasa. Ternyata hal itu dikatakan oleh Taisang Lojun yang tiba-tiba saja membuat mata dari Sun Wukong menajam. Sambil tersenyum, kini Taisang Lojun mengatakan, Sun Wukong, kamu telah mengalahkan Raja Agung dan kamu menyelamatkan orang-orang di dunia ini dari jurang kematian. Tapi kamu tidak boleh lupa bahwa kamu tidak berjuang sendiri. Karena di tempat ini, aku juga berjuang untuk para monster. Raja Kebajikan kemudian mendekati Sun Wukong dan merangkulnya dari belakang. Namun tatapan dari Sun Wukong terlihat sangat aneh ketika dia mendapatkan sikap seperti itu dari Taisang Lojun. Tidak lama kemudian, Taisang Lojun pun berbisik pada Sun Wukong, Sun Wukong, kita harus melakukan sesuatu. Kamu jadilah orang yang cerdas ya. Ini semua juga untuk keuntungan dirimu. Mata dari Sun Wukong menajam karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Taisang Lojun ini. Sesaat kemudian, Raja Kebajikan itu menoleh pada Buddha Alis Kuning dan dia memberikan sebuah kode. Buddha Alis Kuning yang paham, dia pun segera menggunakan mata kebangkitan sebagai kamera untuk menyorot ke arah Sun Wukong dan juga Raja Kebajikan. Yang ternyata Raja Kebajikan pada saat ini akan melakukan siaran langsung. Di hadapan kamera dari mata kebangkitan, dia mulai mengatakan, seperti yang telah kita semua lihat hari ini, bahwa serangan balik dari Raja Agung benar-benar sangat mencengangkan. Dan pada saat itu, aku juga terluka parah. Untungnya dalam menghadapi kasus terburuk, aku juga memiliki penerapan yang sesuai. Dan aku telah mengeluarkan kartu andalanku yang terakhir, yaitu si Raja Kera. Meskipun Sun Wukong terlahir sebagai seorang iblis, namun dia memiliki bakat yang luar biasa. Karena selama ini, aku secara diam-diam telah mengajarinya dan juga melatihnya sehingga menjadi seperti saat ini. Karena aku sudah mengarahkan seluruh pandanganku padanya. Dan pada saat yang kritis, dia, Sun Wukong, telah melakukan yang terbaik untuk kita semua di dunia ini. Raja Kebajikan kemudian menoleh pada Sun Wukong. Dia menepuk bahunya yang kemudian mengatakan, Sun Wukong, kamu adalah murid yang baik dari Raja Kebajikan. Dan mulai hari ini, kamu telah dianugerahi gelar sebagai dewa pertempuran. Dan kamu secara alami akan menjadi anggota dari para dewa. Karena saat ini, kamu telah memberikan kontribusi yang besar, maka derajatmu akan naik semakin tinggi. Aku sangat senang, dan aku benar-benar senang bisa bersama dengan para monstermu. Dan mulai hari ini, siapapun monster yang berkontribusi di dalam pertempuran, mereka semua bisa menjadi seorang dewa. Bailang yang mendengar perkataan dari Raja Kebajikan, dia pada saat ini kemudian mengatakan, ternyata kakak Sun Wukong selama ini sudah menjadi murid rahasia dari Raja Kebajikan. Kenapa aku baru tahu saat ini? Dan Subaji, dia pun menjawab perkataan dari Bailang. Hah? Tentu saja, orang-orang tidak bodoh untuk percaya padanya. Bailang pun hanya berekspresi biasa, karena sepertinya dia memang tidak yakin bahwa Sun Wukong telah menjadi murid dari Taisang Lojun. Namun pada saat ini Taisang Lojun masih melakukan live streamingnya. Dia pun mengatakan di mata kebangkitan dengan kata-kata seperti ini, selama ini monster itu selalu menakutkan. Dan monster terkadang melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Tapi untuk saat ini, mereka semua telah meyakinkan kita bahwa mereka adalah monster yang baik dan bisa hidup berdampingan dengan seluruh makhluk di dunia. Karena monster juga memiliki keadilan di dalam hati mereka. Buddha Alis Kuning sebagai kameramen, dia tersenyum dan mengatakan, Taisang Lojun, cara bicaranya benar-benar sangat baik. Sambil memperlihatkan senyumnya yang aneh,
Taesung Lojun pun pada saat ini mengatakan, tapi tentu saja mereka juga harus mendapatkan bimbingan yang tepat. Di depan kamera, Sun Wukong sekarang mulai berakting. Dia menunjukkan wajah manisnya pada Taesung Lojun, yang kemudian Sun Wukong mengatakan, Raja Kebajikan, kamu telah sangat baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya harus berterima kasih padamu. Raja Kebajikan tersenyum. Dia menunjukkan gigi hijaunya, yang kemudian Raja Kebajikan mengatakan, apa gunanya berterima kasih? Karena prestasi dari para muridku juga menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi sang guru. Namun tiba-tiba saja di depan sorotan kamera mata kebangkitan, Sun Wukong mengeluarkan tongkat ruyinya dan dia memukul keras Raja Kebajikan. Hal ini sampai membuatnya terpental dan berdarah. Dan pada saat itu Sun Wukong pun berkata, diam kau. Pukulan dari Sun Wukong itu benar-benar membuat Raja Kebajikan terluka. Bahkan kipasnya sampai terlempar ke udara. Dan orang yang menonton live streaming ini, mereka semua terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Sun Wukong. Bahkan Raja Tang Taesung juga sangat kaget. Kenapa tiba-tiba saja Sun Wukong pada saat ini malah menghajar Taesung Lojun, yang pada akhirnya siaran pun ditutup. Karena ini adalah insiden yang tidak diinginkan. Tidak lama kemudian, siaran live streaming pun kembali yang ternyata telah memperlihatkan wajah dari Budak Alis Kuning, yang saat ini dia sudah berubah menjadi seorang reporter. Dengan wajahnya yang panik, Budak Alis Kuning pun berkata, semuanya begitulah yang terjadi. Meskipun Raja Agung telah gagal, tapi pengikutnya masih ada di mana-mana, dan mereka membahayakan semua orang. Di kerajaan naga, pada saat ini Aobing masih tidak terima kematian dari Raja Agung. Dia pun menangis dengan sangat keras karena benar-benar tidak menginginkan bahwa Raja Agung itu meninggal. Yang tidak lama kemudian, Aosue pun berjalan mendekati Aobing dan dia mengatakan, Aobing, semuanya telah berakhir. Raja Agung telah mati dan kamu mulailah menyerah. Aobing pun melihat pada Aosue. Dia mengusap air matanya dan mengatakan, hah? Menyerah? Dengan tatapan mata yang tajam, Aosue pun mengatakan, benar, kamu harus menyerah karena kamu sudah membuat kacau klan naga kita, dan seharusnya kamu itu dieksekusi. Tapi aku bukanlah orang yang tidak memiliki hati. Jika kamu menyerah dan mengakui kesalahanmu, maka aku akan mempertimbangkannya. Mendengar kata-kata dari Aosue, Aobing pada saat ini berdiri. Dia malah mengacungkan pedang dan mulai menyerang Aosue. Hal ini membuat Aosue kaget. Kenapa tiba-tiba Aobing menjadi beringas seperti ini? Tidak lama kemudian, Aobing pun mengatakan, meskipun Raja Agung sudah mati, tapi semangatnya tidak akan pernah padam. Kami selama ini telah memperjuangkan idenya, dan kami tidak akan pernah menyerah. Lalu kenapa kamu menyuruh kami untuk sadar? Itu tidak ada gunanya. Yang kemudian, Aobing pun memberikan perintah pada orang-orang yang masih menjadi pengikut Raja Agung di klan naga ini untuk mulai melakukan pemberontakan. Tapi pada saat Aobing akan melakukan penyerangan itu, seseorang wanita datang dari belakangnya dan kini langsung memanggil nama Aobing. Hal itu membuat Aobing terkejut. Dia melirik ke belakang dan raut wajahnya benar-benar tidak percaya. Bahkan Aosue juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di sisi lain, Aoling dan juga Yiwaji, dia juga kaget. Yang kemudian Aoling mengatakan, siapa itu? Kenapa tiba-tiba saja tempat ini menjadi dingin sekali? Karena ternyata yang datang itu adalah ibu Aosue dan juga Aobing. Dan dia adalah anak dari Raja Naga Gulong, Mona Sue. Melihat hal ini, Aobing pun menangis dan berteriak, ibu. Setelah itu, Aobing mendekati ibunya dan mengatakan, ibu, akhirnya kau kembali juga, tolong selamatkan kami. Di sisi lain, Aosue terlihat sangat panik ketika melihat ibunya telah kembali yang selama ini telah meninggalkan dirinya. Di dalam hati, Aosue pun mengatakan, ibuku, dia terlihat masih sama dengan pada saat dia meninggalkan diriku. Tapi sekarang, aku memiliki ketakutan ketika berhadapan dengan ibuku. Mona Sue kemudian menatap Aobing dan dia pun bertanya, Aobing, apa yang sebenarnya terjadi pada klan naga? Dan kenapa kamu menangis? Aobing yang masih sambil menangis di hadapan ibunya, dia pada saat ini mulai berbicara. Ibu, mereka telah menindas yang lemah di dalam klan naga kita.
Ya pada akhirnya kami memilih untuk berdiri sendiri, tapi mereka malah mengancam dan akan membunuh kami. Benar ibu, kami benar-benar akan dibunuh. Mendengar hal itu, Aoswee pun berteriak, "Apa kau bilang? Bukankah kau yang ingin membunuh kami duluan? Aobing, kamu adalah pelaku. Jangan seolah-olah kamu menjadi korban." Mendengar hal itu, Aobing pun mengacukan pedangnya pada Aoswee dan mengatakan, "Aoswee, kami tidak akan pernah ditindas lagi olehmu. Karena ibu sudah kembali, maka sekarang aku tidak akan pernah takut padamu." Mendengar kata-kata dari Aobing, Mona Sue pada saat ini malah mengatakan, "Tapi anehnya, aku tidak pernah merasa tertindas." Kata-kata ini membuat Aobing menjadi sangat terkejut. Dengan tatapan matanya yang tajam, Mona Sue mengatakan, "Aobing, kamu mengatakan hal ini hanya untuk alasan melakukan peperangan. Putriku, kamu harus segera berhenti." Mendengar kata-kata dari ibunya, Aobing pun menjawab, "Tidak ibu, kami pada saat ini telah sadar dan kami berjuang untuk manfaat yang pantas kami terima. Aku tidak bisa berhenti dan kamu harus bergabung juga dengan kami ibu." Mendengar kata-kata dari si Aobing, Mona Sue pun menjawabnya, "Aku tidak suka dengan orang yang bertele-tele. Karena aku telah memberikan kesempatan padamu dan kamu tetap tidak mau berhenti, maka baiklah." Dan kini keluarlah energi yang sangat dingin dari tangan tersebut. Hal ini membuat Aoswee menjadi ketakutan dan dia berkata, "Ibu, tunggu dulu." Tidak lama kemudian, energi di tangan Mona Sue kini telah ditiupkan, yang ternyata itu bukan ditiup pada arah Aoswee, melainkan itu ditiup pada arah Aobing, yang seketika membuat tubuh dari Aobing pun membeku. Sorot mata dari Aobing sendiri benar-benar tidak percaya bahwa sekarang ibunya akan membekukan dirinya. Bahkan orang-orang yang mendukung Aobing, mereka semuanya saat ini juga telah membeku dan menjadi es yang retak-retak. Melihat hal ini, Aoswee pun mengatakan, "Hah? Ibuku membunuh mereka semua?" Bahkan Yiwaji dan juga Aoling tidak percaya. Yang kemudian Aoling pun mengatakan, mereka semuanya telah menjadi es. Bahkan para naga yang lain juga benar-benar tidak percaya dengan hal ini. Sementara Mona Sue setelah membekukan Aobing dan para naga yang lain, dia pada saat ini segera melirik ke arah Aoswee yang kemudian mengatakan, "Aoswee, bagaimana kabarmu?" Dengan raut wajah yang sangat ketakutan, Aoswee pun mengatakan, "Kabarku sangat bagus ibu, tapi aku selama ini selalu merindukan kedatanganmu." Dan kemudian Mona Sue pun mengatakan, "Aoswee, kupikir kamu selama ini bisa memimpin klan naga dengan baik, tapi sebenarnya aku sangat kecewa dengan kepemimpinanmu." Tiba-tiba saja keluar seseorang naga dari belakang yang langsung mengatakan, "Hei, tolong jangan terlalu kasar padanya." Aoswee pun kaget ketika melihat seorang naga muda yang datang di belakang ibunya. Dan naga muda itu kini mengatakan, "Aku pikir Tuan Aoswee telah melakukan pekerjaan dengan baik." Mendengar hal itu, Mona Sue pun menjawabnya, "Kamu berbicara untuk membelanya." Dan Aoswee kini tertawa lalu mengatakan, "Itu benar ibu, yang kakak itu katakan adalah sebuah kebenaran." Dan dia mengatakannya dengan sangat baik. Setelah itu, naga muda yang baru saja datang, dia segera menggenggam tangan Aoswee dan dia mengatakan, "Tuan Aoswee, aku tahu semua tentang kepahlawananmu. Kamu adalah pahlawan terhebat dari klan naga dan aku sangat mengagumimu." Aoswee pun hanya bisa tertawa ketika dia mendapat sanjungan dari orang yang tidak dia kenal. Yang kemudian naga muda itu pun berbicara kembali, "Mona Sue, aku hari ini sangat senang karena pada akhirnya aku bertemu dengan idolaku." Mendengar hal ini, Aoswee pun mengatakan, "Ibu, kamu belum memperkenalkan orang ini padaku. Siapa dia? Apakah dia adalah muridmu?" Naga muda itu pun kemudian menoleh pada Mona Sue yang kemudian mengatakan, "Aku adalah." Pada saat si pemuda akan memperkenalkan dirinya, tiba-tiba Mona Sue pun mengatakan, "Dia namanya adalah Jisia dan dia adalah suami baruku." Setelah mengatakan hal itu, Mona Sue dan juga Jisia kini berciuman di depan banyak orang. Hal itu membuat Aoswee terlihat sangat syok. Yang kemudian Mona Sue pun menjelaskan, dia adalah seorang naga pengembara yang telah melarikan diri dari aturan yang dibuat oleh Raja Agung. Dan kami baru saja mengenal satu sama lain selama beberapa bulan ini. Tapi kami berdua telah saling mencintai, yang pada akhirnya
kami memutuskan untuk bersama. Selama ini dia selalu memujamu, jadi aku sekarang membawanya ke tempat ini. Kamu bisa mengatur beberapa pekerjaan untuknya selama dia berada di tempat ini. Apakah itu tidak menjadi masalah, Aoswe? Di sisi lain, para naga pun berbisik, "Hei, itu bukanlah dia adalah mantan istri dari Raja Naga Laut Cina Utara?" "Benar, itu adalah istri dari Raja Naga Cina Utara. Ternyata dia suka pada berondong ya." Sambil tersenyum, Aoswe pun menjawab perkataan dari ibunya. "Tidak masalah, tidak masalah. Setelah urusan di tempat ini selesai, kini Monaswe berjalan sambil mengatakan, 'Aoswe, dia masih sangat muda. Kamu harus mengawasinya. Dan kuharap kalian bisa mengenal satu sama lain. Aku saat ini sedang lelah dan aku ingin beristirahat.'" Aoswe pun pada akhirnya dia menoleh pada ayah barunya, yang ternyata ayahnya itu jauh lebih muda dari Aoswe. Di belakang Aoswe, kini Yuachi tiba-tiba berteriak, "Aoswe, selamat, selamat. Pada akhirnya kamu memiliki ayah baru dan dia adalah berondong." Mendengar kata-kata dari Yuachi, Aoswe pun menoleh dan berteriak, "Diam kau Yuachi." Sementara Aoling kini tiba-tiba muncul di belakang Aoswe yang kemudian mengatakan, "Aoswe, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengurus hal ini, karena klan naga sedang menunggu sebuah kemakmuran dan mereka membutuhkan seorang pahlawan untuk bisa menstabilkan hati orang-orang." Mendengar kata-kata dari si Aoling, Aoswe pun tersadar dan dia segera melompat ke atas dinding. Yang kemudian Aoswe mulai berpidato. "Semua dengarkan, khususnya bagi para Raja Naga yang menjadi perwakilan dari setiap cabang. Pada saat ini, mereka yang telah diracuni oleh racun dari era kebangkitan telah menghilang. Dan biarkan masa lalu kita lepaskan begitu saja. Tidak ada yang harus meminta pertanggungjawaban kepada siapapun. Karena yang harus kita lakukan sekarang adalah mendapatkan kembali kejayaan dari para naga yang terlupakan. Karena sekarang klan naga harus kembali dibangkitkan." Para naga yang ada di tempat ini, mereka pun mendengarkan pidato Aoswe dengan antusias. Cerita kemudian berpindah ke alam baka. Di tempat itu pada saat ini terlihat sosok pemuda dengan jubah berwarna coklat. Pemuda itu berjalan di jembatan reinkarnasi, tapi tiba-tiba saja dia melompat dari jembatan, yang pada saat ini jembatan reinkarnasi langsung runtuh. Dan pemuda itu menuju ke dalam jurang alam baka, yang ternyata dia adalah Bailang. Dengan mata yang melirik ke sana kemari, sepertinya Bailang sedang mencari sesuatu. Dan dia pada saat ini mengatakan, ini adalah kawasan dari dunia bawah. Dan sepertinya ini adalah jurang alam baka, karena tempat ini benar-benar sangat hampa. Dan seharusnya Xiaoyu dia berada di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sekarang Bailang akan benar-benar bisa menemukan Xiaoyu dan membawanya kembali dari dalam jurang alam baka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.